Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ada bersama lagi dalam program doa pagi GPD Ibu Dimulia untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan serta dapat merenungkan firman Tuhan, maka kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menolong kami agar kami dapat memahami kehendak Tuhan lewat firman yang kami akan renungkan sebentar. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 38 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul perikop dalam Mazmur pasal 38 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa pada waktu sakit. Maka jika kita membaca pasal ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 23, kita akan melihat bagaimana seorang pemazmur dalam pergumulannya yang sangat dia merindukan pertolongan Tuhan, di mana di ayat 16 yang sudah kita baca tadi ada kata berharap. Daud selalu menantikan pertolongan Tuhan. Seorang Daud dengan hati yang terbuka mengakui segala perbuatannya di hadapan Allah. Segala keluh kesah disampaikannya kepada Tuhan. Semua kesakitan yang dia rasakan dikatakan di ayat 4 bahwa semua itu terjadi karena dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dialami oleh pemazmur ini bukan hanya sakit secara tubuh, bahkan di saat dia tidak berdaya, dia merasa sedih karena dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Ayat 12 berkata, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Tetapi Daud tidak menjauh dari Tuhan. Justru dia datang mendekat kepada Tuhan. Pemazmur sangat mengetahui kepada siapa dia mendapatkan pertolongan. Di dalam ayat 22 dan 23 merupakan doa permohonan Daud yang berkata, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Mazmur 86 ayat 6 berkata, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pemazmur mengungkapkan kepada Tuhan dengan mengakui dosanya, dan lewat doanya disampaikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam satu pergumulan berat, apakah itu sakit,
Masalah rumah tangga kah? Masalah ekonomi? Masalah rohani atau jiwani? Sebagai orang yang percaya, kita tentu tahu kepada siapa kita harus mendekat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita saat datang kepada Tuhan agar doa kita dikabulkan? Maka yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenalilah siapa Tuhan yang kita sembah, sebagaimana pemazmur sangat mengenal siapa Tuhannya. Dan yang harus kita perhatikan adalah menjaga hati kita agar selalu berkenan kepada Tuhan. Mengapa harus dimulai dari hati? Karena sesuatu apapun yang tidak baik yang ada di dalam hati, atau dosa yang masih tersimpan di dalam hati, itu akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah pemazmur yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa dengan segala keberaniannya Daud mengungkapkan segala kesalahan dan dosanya, maka kita pun harus berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Kemudian dalam segala permohonan kita kepada Tuhan, tentunya akan dikabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah menurut keinginan kita secara pribadi, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Dalam hal ini, iman yang sangat berperan bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, permohonan akan dikabulkan. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11 tertulis, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, sarana yang paling utama yang harus kita gunakan ketika datang kepada Tuhan adalah membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika ingin mendapatkan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pemazmur berharap hanya kepada Tuhan, demikian juga kita orang yang percaya, apapun yang sedang kita pergumulkan, berharaplah terus kepada Tuhan Yesus, nantikan terus pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Yesaya 40 berkata,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan selalu memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami hanya berharap hanya kepada Yesus saja, satu-satunya Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Ibu Saudara dan siapapun yang sudah mengikuti program ini, dan meteraikanlah firman-Mu. Berkati juga segala aktivitas kami hari ini, dimanapun kami melakukan pekerjaan kami. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhanlah yang menjadi jawaban kami. Dan Tuhanlah yang menjadi jaminan kami. Puji Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.